Halo Sobat YouTube, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita masuk pada konten cerita film. Ini adalah video part 2 cerita lengkap Door Lock. Door Lock sendiri adalah film yang mengisahkan tentang seorang wanita yang selalu diteror oleh psikopat di kamar apartemennya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe video di channel ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru selanjutnya. Di video sebelumnya diceritakan Kyu-min menelpon polisi karena melihat seorang wanita yang diikat di suatu kamar. Dan tak lama kemudian terlihat seorang pria yang diduga si psikopat akan masuk ke rumah tersebut. Sedangkan di tempat lain Yojo sudah bertemu dengan wanita di minimarket tadi. Namun ternyata wanita tersebut bukanlah Sung Hye seperti yang dicurigai sebelumnya. Lalu kembali lagi ke Kyu-min. Dia bersembunyi di bawah tempat tidur dan mendengarkan pria tadi berbicara dengan wanita yang ada di atas kasur. Si pria berkata bahwa ada SMS masuk dari seseorang bernama Yojo yang mencarinya. Dan dari ucapannya tersebut menyatakan bahwa yang ada di kasur itu adalah Sung Hye. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya Yojo pernah mengirim pesan ke nomor Sung Hye untuk mencari informasi. Setelah itu si pria berkata bahwa saat ini sudah menemukan pengganti dari Sung Hye, yaitu seorang wanita yang mempunyai kamar apartemen tepat di atas kamar Sung Hye. Kyu-min kaget mendengarnya karena itu adalah kamar miliknya, dan berarti fix si pria ini adalah psikopat yang selama ini meneror Kyu-min. Setelah itu Kyu-min berpindah posisi sembunyi di belakang pintu dan dia melihat hal yang mengagetkan. Karena ternyata kaki Sung Hye sudah dimutilasi. Bahkan si psikopat mulai membunuh Sung Hye mungkin karena dia sudah mendapatkan target baru yaitu Kyu-min, dan mencoba untuk memotong tangannya dengan gergaji. Untung saja terdengar suara kucing yang menggagalkan aksi tersebut. Tidak tahan dengan apa yang sudah dia lihat, akhirnya Kyu-min memutuskan untuk kabur saat ada kesempatan. Namun sayangnya si psikopat mengetahui keberadaan Kyu-min dan mengejarnya, dan jelas dia kebingungan mencari jalan keluar karena banyak jalan yang bercabang. Sedikit penjelasan juga bahwa rumah si psikopat ini berada di daerah yang tidak banyak penghuninya. Itulah mengapa tidak pernah ketahuan. Akhirnya Kyu-min memutuskan untuk bersembunyi. Namun apes, si psikopat mengetahuinya dan Kyu-min pun mulai terpojok. Untung saja Hyujo datang menolong dan mencoba memberi perlawanan. Namun setelah itu si psikopat langsung melarikan diri karena mengetahui polisi yang sudah sampai di tempat tersebut. Diceritakanlah semua yang ada di rumah tersebut kepada seorang detektif yang bernama Detektif Lee. Sayangnya saat polisi masuk ke rumah tersebut ternyata sudah kosong dan tidak ada siapa-siapa. Jadi sulit untuk menemukan pelakunya. Ditambah lagi Kyu-min hanya bisa memberikan petunjuk bahwa si psikopat ini menggunakan arloji kuno. Jelas itu saja tidak cukup. Namun tak lama kemudian ada polisi yang menginfokan bahwa ada penemuan mayat yang dibuang di tempat sampah. Dan setelah dicek itu adalah mayat Sung Hye yang memegang kartu nama pegawai bank milik Kyu-min. Sampai di sini kita sudah tahu apa yang dilakukan si psikopat ini. Kurang lebih seperti ini alurnya. Kalau kalian sudah nonton opening video part 1, kalian akan melihat seorang wanita yang dibekap dari belakang. Itu adalah Sung Hye. Sung Hye diculik dan dibawa ke suatu rumah sebagai pemuas nafsu si psikopat ini. Sedangkan kenapa kakinya dipotong, nanti aku akan jelaskan mendekati akhir video. Lalu seiring waktu berlalu, si psikopat mulai tertarik dengan wanita baru yaitu Kyu-min. Kejadian ini diperlihatkan di video part 1, di mana si psikopat membius Kyu-min dan tidur bersamanya. Setelah itu Sung Hye dibunuh karena si psikopat sudah menemukan korban yang baru yaitu Kyu-min. Untungnya Kyu-min mendapatkan beberapa petunjuk yang membawanya sampai di rumah itu dan tahu kebenarannya. Petunjuk apa itu? Semuanya sudah aku ceritakan di part 1. Kalau sudah, mari kita lanjut. Tentunya keseluruhan film ini masih berlanjut karena kita masih mempertanyakan siapa sih psikopat ini. Akhirnya detektif Lee melakukan interogasi terhadap Kyu Jung.
sesuai permintaan dari Kyu Min dengan beberapa kecurigaan, yaitu yang pertama adalah karena ditemukan kartu nama pegawai bank milik Kyu Min di mayat Sung Hye. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya Kyu Min pernah memberikan kartu tersebut saat melayani Kyu Jung di bank. Yang kedua karena Kyu Jung selama ini selalu bersikap aneh dan mengusik Kyu Min. Dan yang ketiga, Kyu Jung pernah tertangkap CCTV saat sedang menguntit Kyu Min di apartemennya. Di sini detektif Lee juga tampak curiga dengan Kyu Jung yang memakai arloji kuno seperti yang disampaikan Kyu Min sebelumnya. Kita mungkin juga nggak asing dengan arloji ini. Tampak sama seperti yang digunakan si psikopat di kamar Kyu Min dan di rumah penculikan tadi. Namun semua dugaan yang ada tidak bisa menjadikannya sebagai tersangka, karena bukti yang ada masih berupa asumsi dan belum pasti. Jelas Kyu Min merasa tidak aman karena si psikopat masih belum tertangkap. Setelah itu, tanpa disangka-sangka Kyu Jung mendatangi apartemen lama Kyu Min untuk mencarinya. Namun diinfokan oleh Dong Hyun bahwa yang bersangkutan sudah pindah. Lalu Kyu Jung berbohong bahwa dia adalah sepupu Kyu Min yang ingin memberitahukan bahwa ayah Kyu Min sedang sakit dan meminta nomor telepon petugas pindahan untuk mengetahui lokasi apartemennya yang baru. Akhirnya dia memutuskan untuk berpamitan dengan Dong Hyun, si penjaga apartemen, lalu pindah ke apartemen yang lain. Sampai suatu ketika Kyu Min mendapatkan paket yang berisi ponsel. Di ponsel tersebut tampak beberapa foto dirinya yang sedang tidur. Sudah pasti itu dikirimkan oleh si psikopat mesum yang sering tidur di kamar Kyu Min. Tidak berhenti sampai di situ, tak lama kemudian ada panggilan video call masuk dari nomor Hyo Jo. Namun setelah diterima, ternyata itu adalah si psikopat yang berada di kamar Hyo Jo dan menampilkan isi kamar Hyo Jo. Hal ini membuat Kyu Min panik dan buru-buru menuju apartemen Hyo Jo karena ia takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bodohnya, dia lupa mengunci pintu apartemennya dan membiarkan kuncinya tertaruh begitu saja di meja. Sesampainya di kamar Hyo Jo, dia langsung menggedor pintu, namun tidak ada respon. Sementara video call masih berlangsung memperlihatkan kaki Hyo Jo yang akan digergaji oleh si psikopat. Ngilu banget sih ini. Dan saat akan menjebol ganggang pintu dengan apar, tiba-tiba muncul Kyu Jung yang langsung memukul Kyu Min sampai terjatuh. Dan di sini terjadi sedikit perlawanan karena Kyu Min tidak terima sahabatnya telah dicelakai. Untung saja detektif Lee segera datang untuk menyelamatkan serta meringkus Kyu Jung. Sedangkan Kyu Min masuk ke dalam kamar dan mendapati temannya sudah terluka akibat kakinya digergaji. Namun untung belum selesai dan tidak sampai putus. Setelah itu adegan memperlihatkan seseorang yang menaruh kembali kunci yang tadinya ada di meja. Tampaknya itu adalah si psikopat yang selesai menduplikasi kunci. Tapi orang yang dicurigai sebagai psikopat adalah Kyu Jung, sedangkan dia diamankan polisi di apartemen Hyo Jo. Lantas siapa dia sebenarnya? Hari sudah berganti. Kyu Min menemui Hyo Jo di rumah sakit dan untunglah keadaannya sudah mulai membaik dan tidak menyalahkan siapapun atas kejadian tersebut. Malah dia tetap menyemangati Kyu Min sahabatnya. Wah, salut banget deh sama pertemanan seperti ini. Tak lama kemudian detektif Lee datang dan memberikan CCTV berbentuk penguin untuk ditaruh di kamar Kyu Min. Tidak lain adalah untuk mengetahui apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu CCTV tersebut ditaruh pada rak di atas tempat tidurnya. Suatu malam Kyu Min sedang berbelanja di minimarket dan dia bertemu dengan Dong Hyun yang menjaga shift pagi di apartemennya yang dulu. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Di sini Kyu Min tanpa sengaja melihat Dong Hyun membeli bubur sayur sama seperti yang ditemukan di depan rumah penculikan. Dan tampak juga arloji kuno Dong Hyun seperti tidak asing baginya, yaitu arloji kuno yang digunakan oleh si psikopat. Apakah hanya kebetulan saja? Kyu Jung juga mempunyai arloji kuno yang sama. Dan sebentar lagi kita akan tahu kebenarannya seperti apa dan siapa psikopat tersebut. Kyu Min yang ketakutan langsung buru-buru meninggalkan minimarket dan dia memutuskan untuk pulang.
Sesampainya di kamar, ia mendapatkan telepon dari detektif Lee yang menginfokan bahwa Kyujong bukan pelaku dari kasus selama ini karena hasil tes DNA-nya tidak cocok. Lebih mengagetkan lagi, Kyujong sudah mati dibunuh oleh seseorang. Berarti kita sudah tahu siapa pelaku sebenarnya. Kyu-min tanpa shock dan dia merenung di atas kasur. Lalu lagi-lagi dia menemukan hal yang mengagetkan karena tampak sayur yang tadi dibeli oleh Dong-hun berada di atas meja kamarnya. Dengan keadaan diam mematung, ia membuka HP dan mengecek CCTV. Ternyata ada orang yang lebih dulu masuk ke dalam kamarnya, dan tidak lain adalah Dong-hun. Lalu Dong-hun bersembunyi di bawah tempat tidur Kyu-min. Jadi tadi yang menduplikasi kunci itu adalah Dong-hun agar dia memiliki akses untuk keluar masuk kamar apartemen tersebut. Perasaan Kyu-min mulai tak karuan di sini. Berarti di bawahnya sekarang sudah ada Dong-hun yang bisa kapan saja mencelakainya. Lalu tanpa pikir panjang, Kyu-min berusaha untuk kabur. Namun sayangnya dia dengan mudah tertangkap oleh si psikopat mesum ini. Adegan berpindah ke suatu kamar dan di sini tampak Kyu-min sempoyongan setelah dibius. Dia tampak ketakutan dan ingin pergi dari tempat tersebut. Yang akhirnya Dong-hun memberikan kesempatan untuk kabur dari tempat tersebut dengan konsekuensi kalau nanti tertangkap lagi maka kakinya akan dipotong. Nah, mungkin ini juga yang terjadi pada Sung Hye. Akhirnya Kyu-min melawan dan mencoba untuk kabur, namun usahanya sia-sia karena seluruh tempat tersebut sudah ditutup, sehingga sulit untuk bisa keluar, dan dia memutuskan untuk bersembunyi. Di tempat lain, detektif Lee mendapatkan info bahwa Dong-hun si penjaga apartemen ini berhenti dari pekerjaannya dan menghilang sehari setelah kematian Kyujong. Dong-hun juga semakin dicurigai karena dulu dia seperti seorang wanita yang bunuh diri dan ada juga seorang wanita yang menghilang dan aneh. Lalu dikabarkan juga bahwa Dong-hun pergi ke Seoul setelah kejadian-kejadian tersebut. Sampai akhirnya hotel tersebut ditutup sampai saat ini. Dong-hun pun dicurigai berada di hotel yang sudah tutup tersebut karena memang tempatnya yang jauh dari kota dan sangat aman untuk melakukan kejahatan. Singkat cerita, detektif Lee menemukan hotel itu dan masuk ke dalamnya, dan sudah dapat diduga kalau Dong-hun yang ada di dalam menyambutnya dengan perkelahian. Awalnya si detektif unggul dalam pertarungan, namun naas, pada akhirnya si psikopat inilah yang berhasil membunuh detektif. Tidak hanya berkelahi dengan detektif, si psikopat juga berkelahi dengan Kyu-min sampai mereka tiba-tiba kejatuhan sebuah lemari berukuran besar. Dan tangan si psikopat tertusuk paku. Tapi tetap aja nggak ada sakit-sakitnya nih psikopat. Malah pikirannya cuma nafsu, pengen dipapap sama Kyu-min. Tapi tenang aja, karena Kyu-min bisa memenangkannya kok. Setelah mendorong kepala Dong-hun sampai tertusuk paku di belakangnya lalu mati seketika. Di sini cerita berakhir bahagia. Kyu-min juga tidak ditahan atas pembunuhan tersebut karena dianggap sebagai pembelaan diri. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa Dong-hun ini adalah jenis psikopat yang berhubungan dengan percintaan atau lebih mengarah ke sesuatu yang mesum. Dan lebih parahnya, dia juga tidak segan-segan melakukan mutilasi kepada korbannya. Yah, namanya juga psikopat. Dan kalau ditanya kenapa dia membunuh manajer Kim beserta Kyujong, jawabannya adalah karena dia tidak mau wanita yang disukainya dan ditargetnya diganggu oleh pria lain. Agar kita bisa diskusi bareng-bareng, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa mengecek kolong tempat tidurmu setiap malam. Siapa tahu ada orang yang tidak dikenali atau bahkan yang lebih menyeramkan dari itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tuliskan komentar di bawah.